bagian wajah. Satu kali saja, satu kali, tidak berulang-ulang, hanya satu kali untuk mengusap dari tayamum tersebut. Kemudian diambil lagi tebunya dan ditepuk lagi seperti tadi, dan bagian yang di atas untuk di bawah dari tangan, dan bagian yang di atas adalah bagian yang putih di bagian luar. Seperti ini kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa ingin menambah wawasan tentang hukum-hukum Islam, tentunya dengan secara bertahap-tahap. Alhamdulillah telah lama kita tidak memulai dari kajian-kajian pengenalan kita terhadap ilmu syariat, yaitu tentang fikih. Mengenai sebelumnya kita sudah membahas kurang lebih tentang rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari 5, meyakini kalimat tauhid, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua salat khusyuk wal khudu, dan yang kedua adalah mendirikan salat. Tentunya mendirikan salat ini butuh dengan bagian-bagian yang menyebabkan bisa mendirikan salat, dan itu pun telah kita bahas secara garis besarnya. Kemudian zakat, puasa bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan sebagian dari hal tersebut kita telah berikan suatu perincian-perincian secara garis besar, dan tanpa kita melompat dari bagian-bagian tersebut, kita mendengarkan mempelajari secara pelan-pelan, secara bertahap-tahap mengenai hukum-hukum ini, sehingga saat ini kita sudah sampai kepada bab tentang tayamum. Kemarin kita telah membahas tentang mandi, itu mandi besar. Mandi besar ini disebabkan yaitu keluarnya mani ataupun sperma, kemudian terjadinya wanita telah mengalami pengeluaran darah pada usia tersebut. Dia jika telah berhenti dari keluarnya hal tersebut, dia harus mandi juga, mandi besar. Wallahu alam. Dan nifas dan pembagian-pembagian yang telah disebutkan yang dia harus melakukan mandi besar, yang tentunya telah kita bahas di video-video sebelumnya. Jika kalian ingin mengetahui ataupun memahami dari secara garis besarnya tentang mandi tersebut, silahkan mendengar video saya sebelumnya. Saat ini kita akan memasuki tentang tayamum, pengenalan terhadap tayamum. Kemarin sudah wudhu, hadas kecil, kemudian hadas besar. Saat ini kita membahas tentang tayamum. Apa ini tayamum? Tentunya tayamum ini disebabkan karena tidak adanya air sehingga diperbolehkannya tayamum. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita meminta kepada Zat yang Maha Agung atas karunia dan rahmatnya dengan melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan membahas tentang tayamum. Tayamum. Ma tayamum. Ma apa? At-tayamum, adapun yang disebut dengan tayamum. Apa yang disebut dengan tayamum? Jawab, huwa adapun tayamum mashul wajhi, yaitu dengan mengusap wajah. Wal yadaini, dan kedua tangan. Biturobin, tentunya dengan debu. Tahirin, yang telah yang suci. Badalan, dalam keadaan sebagai ganti. Badalan yaitu dalam keadaan hal tersebut dijadikan sebagai ganti. Anil wudu'i, yaitu dari wudu. Awil ghusli, dan ataupun untuk mandi. Jadi
tayamum ini bisa dilakukan sebagai badal ataupun sebagai pengganti dari wudhu maupun dari mandi. Adapun yang disebutkan di sini bahwasanya yang dibasuh adalah membasuh dari wajah kemudian tangan. Itulah bagian-bagian yang diusap atau yang dibasuh untuk tayamum. Bagaimana kalau tayamum mandi? Ya sebagaimana nanti akan dijelaskan, kurang lebihnya seperti ini juga, membasuh wajah dan membasuh tangan. Wallahu alam. Kita akan lanjutkan. Kam furudut tayamum. Kam ada berapa? Furudut tayamum dari fardu-fardu dari tayamum. Furuduhu adapun dari fardu-fardu tayamum al-khamsatun ada 5. Jadi di sini disebutkan bahwasanya fardunya wudu, fardunya tayamum itu ada 5. Al-awwal akan adapun yang pertama an-niyatu yaitu niat. Yang pertama adalah niat. Asani adapun yang kedua naklut turabin yaitu memindahkan debu. Ya memindahkan debu. Ilal udwi kepada anggota mamsuhi yaitu yang diusap. Maksudnya memindahkan dari debu kepada anggota yang diusap. Tentunya yang diusap tadi telah disebutkan antara wajah dan tangan. Asalisa adapun yang ketiga mashul wajhi yaitu membasuh dari wajah. Yang pertama niat mengambil debu kemudian membasuh ke wajah. Arabi adapun yang keempat mashul yadain yaitu mengusap dari kedua tangan. Al-khamis adapun yang kelima tartibun yaitu dengan tertib. Jadi kalau dikerjakan tidak secara tertib maka dia tidak sah. Begitulah kurang lebihnya. Jadi dikerjakan secara berurutan tertib. Niat mengambil debunya, kemudian mengusap dari wajah, mengusap dari tangan, dan dilakukan tentunya secara tertib. Maniatut tayamum, apa niat tayamum? Maniatut tayamum, apa yang niat tayamum? Iya, adapun niat tayamum nawaitu, itu saya niat tayamuma, yaitu dengan tayamum litibahati sholah, itu dikarenakan akan dilakukannya sholat mafrudatin, yaitu yang telah diwajibkan. Kurang lebih niatnya demikian. Nawaitu tayamuma listibahati sholah makfurodati. Kalau kita masih belum hafal dari bahasa Arabnya, tentu bisa juga dengan bahasa Indonesia. Saya niat tayamum untuk mengerjakan sholat yang difardukan. Begitu kurang lebihnya. Mata kapan? Yajibu yaitu diwajibkannya. At-tayamum yaitu melakukan dari tayamum. Jawabnya adalah indal faqdil ma, yaitu ketika tidaklah menemukan air. Kapan tayamum itu diperbolehkan melakukannya? Dikala dia tidak menemukan air. Wa indal khaufis i'malil ma, itu ketika suatu hal dia takut untuk menggunakan air. Libarodin dikarenakan dingin. Libarodin dikarenakan sangat dingin. Karena kalau menyentuh air yang sangat dingin itu juga tidak baik. Au marodin ataupun dikarenakan sakit. Wa indal istiyahi yaitu ketika ia membutuhkan. Ilal ma yaitu kepada air. Li'otsi hayawani karena hausnya hewan. Muhtaramin
yang dimuliakan. Maksudnya di sini adapun air mungkin bukan mungkin di sini maksudnya ada air yang sedikit yang cukup untuk memberi kekuatan terhadap hewan yang dikendarainya. Kalau zaman sekarang tidak pakai hewan ya teman-teman, sekarang pakai mobil, motor. Tentunya hal tersebut tidak ada lagi di masa saat ini. Kalaupun dilakukan seperti ini, maka dia harus mempertimbangkan air tersebut. Karena dulu kendaraannya ya kuda, unta. Ketika air itu sedikit ya lebih dilihat timbang-timbangnya ya diserahkan kepada hewan yang tentunya sangat dia membutuhkan yang kita pekerjakan. Wallahu a'lam. Ma apa alladzi adapun sesuatu yubtilu yaitu yang membatalkan dari tayamum. Membatalkan dari alladzi. At-tayamum yaitu dari tayamum. Jawabnya yubtiluhu yang membatalkan dari tayamum tersebut kulluma dari segala sesuatu. Kulluma dari segala sesuatu yubtilu yaitu yang membatalkan apa dari perkara al-wudu'a yaitu pada wudu. Waruh yatal ma'i dan melihat air fi ghairi waqti sholah yaitu dikala dia melakukan sholat. Waridai dan warida itu yaitu murtad. Jadi tayamum ini batal ya deh karena melihat air dan murtad. Ketika seorang murtad maka dia ini batal tayamumnya. Ketika dia melakukan tayamum, ketika dia melihat ada air maka juga batal atas tayamumnya. Lain dengan orang yang sakit, orang yang uzur itu beda. Adapun tayamum tadi dikatakan dijelaskan bahwasanya yang dibasuh adalah bagian wajah dan tangan. Sebagaimana di dalam penjelasan tentang bagaimana mengusap dari tayamum ini, tentunya bagian telapak tangan ini terbagi menjadi dua bagian, antara atas dan di bawah. Sehingga dilakukan ketika dia ambil debunya, misalnya ini tempat debunya diambil, di lantai itu diambil, dan dia ditepuk-tepuk. Nah, ditepuk-tepuk untuk melihat, bukan di tempat yang dia ambil debunya, di tempat yang lain dia tepuk-tepuk, kemudian dia mengusap dari atas. Bagian ini adalah di bagian yang atas ini ya teman-teman, diusap dari atas ini, kemudian dia turun, begitulah kurang lebih untuk tayamum yang bagian wajah. Satu kali saja, satu kali, tidak berulang-ulang, hanya satu kali untuk mengusap dari tayamum tersebut. Kemudian diambil lagi tebunya dan ditepuk lagi seperti tadi, dan bagian yang di atas untuk di bawah dari tangan, dan bagian yang di atas adalah bagian yang putih di bagian luar. Seperti ini kurang lebihnya. Kita lakukan seperti ini, kemudian dia berputar di sini, dan antara jempol ketemu dengan jempolnya. Kurang lebih demikian. Alhamdulillah, ini cerita singkat dalam tayamum. Dan tayamum ini akan batal ketika melihat air. Air turun, hujan, maka batal. Dan dilakukan pun tayamum ini untuk menunaikan sholat wajib. Begitu kurang lebihnya. Dan air tidak ada. Ataupun air ada, tapi dalam kondisi air tersebut tidak bisa digunakan karena sangat dingin. Yang bisa menyebabkan malah timbul bahaya pada tubuhnya. Begitu juga air ini ada, tapi sedikit, hanya cukup untuk hewan peliharaannya. Sehingga hal tersebut dia lakukan mendahulukan dari hewannya dulu. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mohon berikan masukan-masukan yang positif tentunya.
Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dukung dengan video saya dengan like. Jika ingin mendapatkan notifikasi, silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.